Apa sih artinya Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Saudara-saudara, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu menggenapi Mazmur Mesianis. Semua bilang Mazmur Mesianis. Jadi dalam kitab Mazmur tuh ada yang disebut Mazmur-Mazmur Mesianis, yaitu Mazmur-Mazmur yang menceritakan, menggambarkan, menubuatkan kedatangan Kristus yang kedua kali dan apa yang dilakukannya. Jadi konsep Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu sebenarnya berasal dari Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur Mesianis ini kemudian dikutip di dalam Perjanjian Baru. Mari kita lihat beberapa teks yang mengutipnya. Di dalam Matius 22:43, saya bacakan, katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Saya ceritakan sedikit biar saudara dapat konteksnya. Jadi menariknya gini, Daud itu menubuatkan Mesias di dalam lagunya. Lalu Tuhan Yesus ngomong sama orang-orang yang ada di situ. Kan kamu tahu lagunya Daud menubuatkan Mesias. Sekarang kalau Daud itu menyebut Mesias itu tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Karena begini saudara, orang-orang Yahudi itu mempercayai bahwa Mesias itu berasal dari keturunan Daud. Bahasa sederhananya anaknya Daud, bukan anak langsung tetapi dalam pengertian keturunan. Mesias anak Daud, Mesias keturunan Daud. Sekarang kalau Daud menyebut Mesias itu yang kita percayai sebagai orang Yahudi sebagai tuannya, yaitu pribadi yang memiliki kekuasaan yang duduk di sebelah kanan Allah sampai musuh-musuhnya dibuat menjadi tumpuan kakinya. Terus kenapa Mesias itu disebut anak Daud? Nah, rupanya ini menjadi salah satu topik yang begitu menarik perhatian orang Yahudi saat itu. Sama seperti berita yang lagi viral di zaman itu kira-kira ya. Jadi yang begitu viral, yang begitu sangat diminati oleh orang-orang saat itu adalah pembahasan soal Mesias itu anak Daud. Tapi kenapa Daud menyebut Mesias itu tuannya? Itu topik yang hangat, saudara. Sama kayak perang Israel Palestina yang lagi hangat saat ini. Apalagi? Pokoknya topik yang lagi hangat, yang sering diminati, yang dibicarakan oleh orang-orang zaman itu. Daud menyebut atau menubuatkan Mesias. Tapi Mesias itu disebutnya sebagai tuannya. Sementara Mesias itu disebut anak Daud. Kok bisa kayak gitu? Itu menjadi pertanyaan orang-orang Yahudi. Apalagi mereka sedang di bawah penjajahan kekaisaran Romawi. Mereka menantikan Mesias. Tapi Mesias yang benar tuh harus anaknya Daud. Tetapi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Nah, Tuhan Yesus pakai hal itu untuk menimbulkan pertanyaan di dalam diri orang-orang yang mendengarnya dan untuk menunjukkan bahwa dirinya lah Mesias itu. Mazmur Mesianis tadi yaitu Mazmur 110 ayat 1 dikutip lagi di dalam Markus 12 ayat 35. Cerita yang mirip. Pada satu kali ketika Yesus mengajar di bait suci, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud tuh. Waktu dia ngajar nih, dia kasih lempar pertanyaan yang begitu menarik saat itu di zaman itu. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Lalu Tuhan Yesus lempar lagi pertanyaan. Dari kutipan Mazmur itu dilemparlah pertanyaan. Kalau Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Nah, jadi saudara perhatikan ya, penuh minat banget ya, excited banget orang-orang mendengar apa jawabannya. Lalu Mazmur Mesianis itu juga dikutip di Lukas 20 ayat 41. Hal yang sama, saya nggak usah bacakan karena ini mirip ya. Cerita yang sama dalam versi yang sedikit berbeda dari Matius, Markus, dan Lukas. Lalu di Kisah Rasul pasal 2 ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi
tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, pada konteks itulah nanti kita mengerti kata Tuhan di situ menunjuk kepada raja dari keturunan Daud, sang Mesias itu. Jadi bukan dia dijadikan Allah, bukan, dia dijadikan Tuhan dalam pengertian raja. Karena itu bahasa Yunaninya kurios ya. Kemudian Ibrani 1 ayat 13. Apa yang saya lakukan ini sedang menunjukkan bahwa apa yang ditulis di Mazmur begitu banyak dikutip dalam perjanjian baru soal Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ibrani 1 ayat 13 kita baca. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Waktu itu penulis surat Ibrani sedang bicara tentang superioritas Kristus. Semua bilang superioritas Kristus. Jadi Kristus dibandingkan dengan malaikat-malaikat. Itu yang terjadi di Ibrani. Kalau kepada malaikat-malaikat dikatakan mereka adalah roh-roh yang melayani. Tetapi kepada Kristus dikatakan bahwa ya Tuhan, engkaulah yang meletakkan dasar bumi. Itu di Ibrani 1 ayat 10. Tuhan Yesus sebagai anak disebut sebagai pencipta langit dan bumi. Lalu di ayat 13, kepada siapakah di antara para malaikat itu pernah ia, yaitu Bapa berkata, duduklah di sebelah kananku? Nggak pernah. Jadi Tuhan Yesus bukan malaikat. Karena malaikat tidak pernah diajak duduk di sebelah kanan sampai musuh-musuhnya malaikat jadi tumpuan kakinya malaikat. Nggak pernah. Tapi Bapa pernah mengatakan kepada anak tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Tuhan Yesus bukan malaikat. Tuhan Yesus juga bukan sekedar manusia saja, tapi dia adalah Allah, karena di ayat 10 sebelum ayat 13 ini itu ada pencipta langit dan bumi. Itu kutipan-kutipan dari Mazmur 110 ayat 1. Lalu dalam bentuk yang lain, Mazmur 110 ayat 1 itu juga diekokan di teks-teks yang di Alkitab. Contohnya Markus 14 ayat 62. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Jadi Tuhan Yesus sendiri ngomong, Mazmur Mesianis itu akan tergenapi jika kamu melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Bukan hanya saat dia naik, tapi saat dia datang kembali, dia datang di tengah awan-awan di langit, duduk di sebelah kanan Allah. Lalu Markus 16 ayat 19 kita baca. Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga, Alkitab catat duduk di sebelah kanan Allah. Kan pertanyaannya gini, apa artinya? Gitu. Apa artinya? Beta mau tahu juga apa artinya itu duduk di sebelah kanan Allah kan? Karena itu bukan sesuatu yang cuma satu kali ditulis di Alkitab, berulang-ulang dalam berbagai bentuk ditulis. Lukas 22 ayat 69, baca lagi. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Ditulis dalam bentuk sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Itu menunjukkan sebuah tingkat kepastian yang pasti terjadi. Dia duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Bukan hanya di Injil sinoptik, tapi juga ada di tulisan Rasul Paulus, Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara bisa lihat begitu banyak teks yang bicara tentang duduk di sebelah kanan ini. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Cari perkara yang di atas. Dan diberi keterangan yang di atas itu apa? Ada Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi penting banget duduk di sebelah kanan ini. Ibrani 1 ayat 3, tadi ayat 13. Kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Duduk di sebelah kanan. Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Saudara perhatikan, setiap ayat menambahkan lapisan-lapisan makna di situ. Tadi kita lihat duduk di sebelah kanan sebagai pembela. Sekarang di Ibrani duduk di sebelah kanan
ternyata dia adalah imam besar, ya kan? Ada lapisan-lapisan makna yang tertambah gitu. Kemudian Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, maka kita harus tertuju mata kita kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita. Berarti sasaran kita adalah ke atas sana. Kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah, kita harus mencari perkara yang di atas. Nggak cukup sampai di situ. Murid Tuhan Yesus yang pertama, Petrus, 1 Petrus 3 ayat 21 kita baca. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi penting sekali titel dia naik duduk di sebelah kanan Allah. Bukan cuma soal dia naik mencurahkan Roh Kudus, dia naik menyediakan tempat bagi kita, dia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada, itu penting. Tetapi Alkitab juga mencatat dia naik duduk di sebelah kanan Allah, itu penting. Pasti kita membayangkannya ada bangku gitu toh. Ada orang jubah putih, jenggot putih, itu Allah Bapa, lebih tua kan. Lalu Tuhan Yesus duduk di sebelah kanannya. Bayangan kita gitu, salah nggak? Salah juga gitu. Maksudnya ya memang gitulah kita membayangkan, mengimajinasikan apa yang kita baca, kan nggak salah. Karena kita punya imajinasi, saudara. Jadi duduk di sebelah kanan Allah itu penting. Jadi kita tanya, terus apa artinya gitu kan? Nah, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari banyak ayat yang kita baca tadi, tentu frasa duduk di sebelah kanan Allah itu tidak bisa mutlak diartikan hurufiah, nggak bisa. Karena bagaimanapun juga Allah itu roh. Kalau Tuhan Yesus fisik jasmani oke, tapi Allah itu roh. Dan rohnya melingkupi seluruh jagat raya. Gimana ada sebelah kanannya? Jadi nggak bisa dimutlak diartikan secara hurufiah. Tentu ada makna kiasan di dalamnya. Mengapa? Hal lain adalah karena beberapa teks menunjukkan Yesus itu berdiri. Tuhan kita yang mulia Yesus Kristus itu bukan duduk, tetapi berdiri di sebelah kanan Allah. Loh, yang mana yang benar? Duduk atau berdiri? Ya kan? Duduk benar, berdiri juga benar, karena teksnya Alkitab ngomong gitu. Tapi kalau ngomong duduk di sebelah kanan Allah, duduknya itu apa, di sebelah kanannya itu apa? Nah, itu yang akan kita coba explore. Nah, sebelumnya saya kasih tunjuk dulu, ada teks-teks Alkitab yang berkata Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Berdiri di situ dalam bahasa Yunaninya histemi, standing. Kalau duduk, semua yang kita baca tadi itu kata duduklah atau duduk, itu dalam bahasa Inggrisnya sit, yang berasal dari bahasa Yunani katemai dan katiso. Kalau duduklah itu katemai, kalau katiso itu duduk gitu. Nah, mari kita lihat ayatnya. Itu muncul waktu Stefanus martir itu dilempar batu. Ingat ceritanya ya. Kita baca Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jawabannya sederhana, kan dia duduk bisa berdiri lagi kan? Apa salahnya duduk berdiri kan? Emangnya ini iklan sofa yang zaman dulu itu, kalau sudah duduk lupa berdiri gitu kan? Apa itu? Likna ya? Kok saya masih ingat ya kayaknya. Ada dulu kan iklan zaman-zaman dulu itu, iklan sofa itu kalau sudah duduk lupa berdiri. Nah, Tuhan Yesus dia duduk nggak lupa berdiri. Karena ada ayat Alkitab ngomong dia duduk di sebelah kanan Allah, dia juga berdiri di sebelah kanan Allah, dan bahasa Yunaninya beda. Ya, satu histemi berdiri, satunya katiso duduk. Nah, sekarang kita coba explore maknanya. Tadi saya kasih dasar-dasar Alkitabnya, secara cepat kita coba explore maknanya ya. Yang pertama, apa artinya duduk di
sebelah kanan Allah. Saya mau boldkan soal duduknya dulu. Kenapa disebut duduk? Jadi ada imagery atau ada gambaran yang ingin disampaikan di situ, saudara. Ada pemaknaan di situ. Yang pertama, disebut duduk karena persembahan korban itu sudah selesai. Kenapa seperti itu? Kita ingat di kayu salib Tuhan Yesus pernah ngomong apa? Sudah selesai. Dan kita perlu pahami bahwa imam itu tidak pernah mempersembahkan korban dalam posisi duduk, nggak pernah. Kalau rabi Yahudi mengajar orang itu duduk. Kalau imam itu mempersembahkan korban itu tidak pernah duduk, selalu berdiri. Jadi ketika Tuhan Yesus sebagai korban penebusan sekaligus sebagai imam besar yang mempersembahkan korban naik ke sorga dan disebut duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu sebenarnya para rasul ingin menggambarkan, ingin memberikan imagery kepada kita bahwa proses persembahan korban penebusan itu sudah selesai. Imamnya sudah selesai berdiri, sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah. Artinya dia sudah selesai mempersembahkan korban penebusan. Makanya salah satu lapisan makna duduk di sebelah kanan Allah tadi adalah kita memiliki imam besar. Paling jelas itu disebutkan dalam Ibrani. Coba naik dicarikan tadi Ibrani 1 ayat 3. Slide yang ke-11. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan menggambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia apa? Selesai mengadakan penyucian dosa. Itu penting karena dia imam. Selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Karena imam tidak pernah mempersembahkan korban sambil duduk. Artinya ketika dia duduk, persembahan korban sudah selesai. Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan, kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Jadi kalau saudara bertanya, apa artinya duduk di sebelah kanan Allah? Karena dia sebagai imam sudah selesai mempersembahkan korban satu kali untuk selama-lamanya. Oke, secara cepat saja. Yang kedua, duduk di sebelah kanan Allah itu bicara tentang pemuliaannya sebagai Raja semesta. Yesus Kristus yang kamu salibkan itu telah dibuat Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan di situ sebagai Raja atas seluruh semesta. Dalam Yohanes 17 ayat 4-5 terjemahan sederhana Indonesia, kita tahu Tuhan Yesus berdoa supaya Bapa membawa dia kembali ke dalam kemuliaan yang pernah ia miliki bersama Bapa sebelum dunia ada. Jadi di situ manusianya Yesus dan roh Tuhan Yesus itu berdoa. Manusianya harus dimuliakan karena itu dari keturunan Daud yang belum dimuliakan, tapi roh Allah anaknya pernah memiliki kemuliaan bersama dengan Bapa. Nah, ini yang disebut doktrin Kristus itu, saudara. Jadi manusia Yesus itu belum pernah dimuliakan. Memang ada dimuliakan di atas gunung, tapi pemuliaan dalam konteks sebagai Raja semesta tidak, belum. Kan saudara ingat waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, lalu ada Musa dan Elia sampai Petrus bilang, apakah saya buat kemah di sini supaya mereka boleh nginap gitu. Musa dan Elia bilang, di atas lebih enak daripada di sini gitu. Enggak gitu ya. Ngapain gua nginap di sini gitu ya? Di atas lebih enak. Nah, jadi gitu saudara. Manusianya itu belum dimuliakan sebagai raja, tapi dari satu sisi roh Allah anaknya itu pernah memiliki kemuliaan bersama dengan Bapa. Ini yang disebut Duinatur Kristus. Secara sederhana itu kayak gitu. Makanya doa Tuhan Yesus, biarlah Bapa membawa aku kembali ke dalam kemuliaan yang sudah kita nikmati bersama sebelum dunia diciptakan. Dalam Yohanes 7 ayat 38-39, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini menunjukkan Tuhan Yesus belum dimuliakan dalam konteks sebagai Raja semesta. Keturunan Daud itu belum dimuliakan sebagai Raja semesta. Kata dimuliakan di situ jelas menunjuk pada kenaikan Kristus.
Karena pada akhirnya kita tahu kenaikan Kristus menjadi cara Roh Kudus harus dicurahkan. Jadi Roh Kudus belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Pertanyaannya sekarang, dimuliakan sebagai apa? Jawabannya adalah dimuliakan sebagai Raja semesta atau Raja kemuliaan. Kita baca Matius 28. Sekarang saudara baca Matius 28 ini bukan hanya dalam perspektif amanat agung, walaupun itu makna utamanya, tapi ada lapisan makna lain di situ yang penting, yaitu bahwa Tuhan Yesus diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu penting karena dia menjadi raja atas semesta, langit dan bumi. Emangnya cuma Thanos yang bisa menguasai semesta gitu kan? Tuhan Yesus dia Thanos mah lewat gitu ya. Filipi 2 ayat 8 sampai 9 kita baca. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Terangkan saudara, ini Raja semesta. Di langit, di atas bumi, di bawah bumi. Ini bicara tentang whole, entire, bicara tentang semesta, universe saudara. Dia menjadi raja atas seluruh planet-planet dan galaksi multiverse ini. Filipi 2 ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, sekarang saya mau terangkan satu konsep penting. Tuhan Yesus kita percayai dengan dasar-dasar Alkitab tadi sebagai Raja semesta. Sekarang mari kita sedikit bicarakan soal kerajaannya. Ini pengajaran yang penting. Kolose 1 ayat 13, mari kita lihat. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ia di situ Bapa. Jadi Allah Bapa itu lepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya, kerajaan Tuhan Yesus yang kekasih. Jadi poin saya gini, kita harus ngerti saudara-saudara, saat ini di zaman kita ini, kita hidup di dalam satu konsep yang disebut sebagai kerajaan anak. Semua bilang kerajaan anak. Nah, ini kerajaan anak. Jadi kerajaan Allah yang kita tinggali, yang kita sedang jalani saat ini, itu disebut dalam Alkitab sebagai kerajaan anak. Tuhan Yesus menjadi Raja semesta saat ini, dan kita hidup di dalam konsep kerajaannya yang disebut kerajaan anak. Kita bisa temukan itu di Matius 13 ayat 40 dan seterusnya. Satu kali Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan lalang di antara gandum. Ayat 40. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Kerajaan siapa? Kerajaan anak manusia. Jadi anak manusia akan datang nanti di hari kiamat. Dia suruh malaikat-malaikatnya kumpulkan semua orang yang buat jahat itu dari dalam kerajaanku. Orang-orang yang buat jahat itu akan diapain? Di ayat 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Semoga kita nggak ada di situ. Di dalam dapur api ya. Kita semua orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudaraku, sudah jelas bahwa ini disebut kerajaan anak. Makanya waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia disambut sebagai raja. Dan itu dinubuatkan di dalam Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Jadi raja kemuliaan akan masuk. Ini ke pintu sorga, digambarkan seperti itu dalam Mazmur Mesianis. Ayat 8, siapakah itu raja kemuliaan? Disebut Tuhan Yahweh, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Makanya kita percaya Tuhan Yesus itu Yahweh. Dia Elohim Yahweh juga, karena dia akan masuk sebagai raja kemuliaan. Ayat 9, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu
pintu yang berabad-abad supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah dia itu? Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam. Dialah raja kemuliaan. Nah, ini bicara waktu Tuhan Yesus naik ke sorga. Di sorga itu menyambut Tuhan Yesus sebagai raja kemuliaan, karena dialah raja semesta yang ditetapkan oleh Bapa. Tapi Alkitab dengan baik mengungkapkan dia juga adalah Yahweh, sama dengan Bapa adalah Yahweh. Makanya monoteisme kita itu adalah monoteisme trinitarian. Elohim Yahweh itu bukan cuma Bapa tapi Anak dan Roh Kudus. Itu penting sekali, saudara. Karena kalau Tuhan Yesus bukan Yahweh, dia berhala waktu kita sembah dia. Kita sembah sebagai raja, oke, tapi kita sembah dia sebagai Allah, itu berhala, ya. Karena memang dalam bahasa Ibrani, penyembahan kepada Daud bisa saja sama seperti penyembahan kepada Allah. Maksudnya katanya sama, tapi tentu sikapnya berbeda. Kalau kita menghormati presiden, kita menghormati bendera, salah nggak? Ya nggak salah. Walaupun ada yang begitu radikal sampai nggak mau hormat bendera, nggak mau hormat presiden kan? Enggak, kita hormat bendera, hormat presiden. Tapi hormat bendera, hormat presiden beda dengan hormat kita kepada Allah, betul nggak? Kalaupun kita hidup di zaman kerajaan, kita menyembah raja sampai sujud ke tanah, itu bukan berhala rajanya. Karena memang konteksnya kerajaan. Tapi beda sikap kita menyembah raja dengan sikap kita menyembah Allah, pencipta langit dan bumi, beda. Sikapnya bisa sama sebagai sujud, tapi sikap hatinya beda. Nggak mungkin sama. Karena kita tahu dia manusia, kita tahu ada roh yang tertinggi yang menguasai jagat semesta ini. Penyembahannya beda. Bisa nggak saudara pahami? Beda, saudara, nggak mungkin sama. Jadi itu yang saya sebut monoteisme kita itu monoteisme trinitarian. Tuhan Yesus rohnya harus Elohim Yahweh. Kalau enggak, maka kita menyembah berhala. Nah, itu sedikit selingan ke soal monoteisme, saudara, karena kita sedang pelajari itu di hari Rabu. Makanya Tuhan Yesus itu Yahweh. Karena Mazmur menubuatkan dia adalah Yahweh, Raja semesta, Raja kemuliaan yang disambut di sorga dengan nubuatan, terangkatlah engkau hai pintu gerbang, terangkatlah engkau hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Lalu Efesus 4 ayat 9 sampai 10. Saya pernah terangin di minggu lalu, saya singgung sedikit. Raja-raja di Kekaisaran Romawi begitu mati, dikremasi atau dibakar, nanti mereka lihat ada bintang di langit, maka dipikirnya roh raja kaisar itu melintasi langit untuk menjadi dewa, saudara. Nah, itu konsepnya yang ada di Kekaisaran Romawi saat itu. Dengan cara itu Rasul Paulus juga ingin menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga. Efesus 4 ayat 9 sampai 10 kita baca. Nah, kalau dikatakan ia naik, berarti ia mula-mula sudah turun sampai ke tempat yang serendah-rendahnya di bumi. Dan ia yang sudah turun itu ialah juga yang naik sampai ke tempat yang jauh lebih tinggi dari segala langit, sehingga seluruh alam semesta terisi dengan kehadirannya. Dia naik, seluruh semesta terisi dengan kehadirannya. Itu yang kita sebut Roh Kudus dicurahkan, karena memang konteksnya soal karunia Roh Kudus. Nah, kita kembali ke titik awal sekarang. Kalau kita baca tadi di Yohanes 7 ayat 38 sampai 39, coba bisa naik lagi. Saudara perhatikan, roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dimuliakannya itu bicara tentang apa? Tentang kenaikan Kristus ke sorga. Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Kembali ke slide yang tadi. Di Efesus dikasih tahu, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, maka seluruh semesta terisi dengan kehadirannya. Kalau saudara lihat di Alkitab agak beda, ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, slide berikutnya sekarang. Mari kita kembali lagi ke duduk di sebelah kanan Allah. Nanti saudara mulai rangkai-rangkai sendiri. Apa benang merahnya semua ini, ya? Konsep duduk di sebelah kanan itu diambil dari cara berbicara antara kedua pria di dalam konteks kerajaan ini sekarang. Saat itu ada raja dan pangerannya, atau raja dan pahlawan perangnya yang baru pulang perang lalu menang gitu. Maka pangeran atau pahlawan perangnya ini akan dianugerahi hadiah yang luar biasa. Itu biasanya pahlawan perang atau pangeran yang baru pulang perang dan menang. Lalu didudukan di sebelah kanan, jadi tangan kanan. Dan itu berarti pria itu ditinggikan dengan diberikan kekuasaan, kehormatan, dan kemuliaan kerajaan. Itu maksudnya duduk di sebelah kanan. Dia diberikan kemuliaan,
kehormatan melebihi dari orang-orang lainnya. Sekarang kita baca Kisah Rasul 2 ayat 32. Mari kita baca lagi. 1, 2, 3. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Perhatikan, ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Itu sebuah ungkapan dia nanti duduk di sebelah kanan Allah. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah, dia menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah melalui Tuhan Yesus dicurahkan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan itulah yang terjadi pada peristiwa Pentakosta di Kisah Rasul 2 ayat 33 itu. Makanya Rasul Petrus ngomong dalam khotbahnya, maka dicurahkan apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Murid-murid bisa berbahasa dengan berbagai macam bahasa saat itu. Kemudian ayat 34, ayat lanjutnya. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Nah, menarik kan? Dikutip lagi Mazmur Mesianis. Coba saudara mulai hubungkan. Tadi saya jelaskan soal Roh Kudus, Tuhan Yesus sebagai Raja semesta, dikaruniakan Roh Kudus. Sekarang dihubungkan lagi dengan duduk di sebelah kanan tuh. Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi maknanya Tuhan di situ apa? Sederhana, Raja kemuliaan. Ayat sebelumnya konteksnya jelas. Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Dan manifestasi Roh Kudus yang dicurahkan melalui Tuhan Yesus itu kamu lihat dan dengar di sini saat ini pada peristiwa Pentakosta saat itu. Lalu Rasul Petrus ngomong, kutip Mazmur Mesianis, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, kata Daud, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Lalu Rasul Petrus simpulkan tuh, jadi ya kamu harus tahu bahwa Allah Bapa telah membuat Yesus Kristus yang kamu salibkan itu telah menjadi Tuhan. Maka Tuhannya di situ jelas dalam konsep dia sebagai raja dari keturunan Daud, Mesias yang dijanjikan, dan dia dibuat menjadi raja, Tuhan semesta yang mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang percaya. Jadi sekarang kalau saudara dituduh misalnya sama server sebelah, kok alamu Tuhan Yesus itu dijadikan Tuhan? Karena dia tidak ngerti konsep Tuhan di Kisah Rasul itu bukan soal Tuhan yang ilahi, tetapi sebagai manusia keturunan Daud yang diberikan kemuliaan sebagai Raja semesta. Tapi dari sisi sebagai Roh Allah Anak, dia sudah memiliki kemuliaan itu sebelum dunia ada bersama dengan Bapa. Makanya di antara itu harus ada yang disebut kenosis, pengosongan diri. Bisa paham saudara ya? Nah, Roma 14 ayat 9 diulangi lagi dengan cara yang berbeda, dengan lapisan makna yang berbeda. Baca 1, 2, 3. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi apa? Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ini yang saya sebut Raja semesta. Dunia atas, dunia bawah, dunia malaikat, dunia orang mati, semua dikuasai oleh Tuhan Yesus. Multiverse mana yang gak dikuasai oleh Tuhan Yesus? Semuanya dikuasai. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, Raja semesta, baik atas orang-orang mati maupun atas orang hidup. Makanya di Wahyu 17 ayat 14, sang anak domba Allah itu disebut sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara bisa baca ayatnya. Anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Nah, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai Raja semesta, satu kali kelak Kristus akan menyerahkan kerajaan kepada Bapa. Nah, tadi kan saya sudah sounding kepada saudara, kita hidup di konsep kerajaan yang namanya kerajaan anak. Betul? Kenapa kerajaan anak? Karena dia naik ke sorga untuk dimuliakan.
maka saat ini sebelum kedatangannya yang kedua kali, kita hidup di dalam kerajaan anak. Nah, Alkitab nubuatkan satu kali kelak Tuhan Yesus akan menyerahkan kerajaan kepada Bapa. Sehingga kerajaan anak ini tidak lagi disebut sebagai kerajaan anak, tetapi disebut kerajaan Bapa. Itulah yang disebut kerajaan Bapa di langit baru dan bumi yang baru nanti. Ini langit bumi lama disebut kerajaan anak. Nanti langit baru bumi baru disebut kerajaan Bapa. Itu yang saya sering sebut di dalam doa berkat, saudara. Tuhan menyertai kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, membawa kita masuk ke langit baru dan bumi yang baru, kerajaan Bapa yang kekal. Jadi kerajaan Bapa bukan kerajaan anak. Kenapa? Karena saat ini kerajaan anak. Di kerajaan anak ini konsepnya masih ada kejahatan. Masih ada orang yang bisa nipu, masih ada orang yang bisa iri hati, amarah, benci, membunuh, mencuri, korupsi, dan berbagai hal kejahatan lainnya. Nanti di akhir kerajaan anak semua itu dikumpulkan dan mereka dibuang ke dalam lautan api. Nanti di kerajaan Bapa di langit baru dan bumi baru, di mana Tuhan Yesus tetap menjadi rajanya, hanya nama konsep kerajaannya berbeda, itu tidak ada lagi kejahatan. Makanya di kitab Wahyu tidak ada lagi laknat di sana. Nah, itu biblikal sekali, itu dasar sekali untuk pengajaran ini. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Kolose 1 ayat 13. Mari baca, 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Itu present saat ini, saudara. Bapa sudah pindahkan kita. Begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, status kita adalah kita tinggal di dalam kerajaan anaknya yang kekasih, secara jasmani maupun secara rohani. Nah, di 1 Korintus 15 ayat 24 dan seterusnya, disitulah nanti ada proses penyerahan kerajaan dari anak kepada Bapa. Kita baca 1, 2, 3. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh di bawah kakinya. Itu berhubungan dengan apa? Duduk di sebelah kanan, betul kan tadi? Duduklah di sebelah kananku sampai apa? Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Sekarang ayat 25. Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja dalam kerajaan anak sampai Allah Bapa meletakkan semua musuh di bawah kakinya. Jadi duduk di sebelah kanan Allah itu bicara konsep kerajaan anak itu. Nah, ayat 26. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Ayat 28. Tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia. Nah, ini bicara penting ini dalam doktrin ini. Jadi gini, saudara-saudara, dalam doktrin Allah Tritunggal itu diperdebatkan soal apakah ada subordinat. Subordinat itu bicara ini aja, intinya sederhana. Subordinat itu gini: ketaatan, ketundukan pada otoritas, itu subordinat. Intinya sederhananya ada atasan, ada bawahan. Itu paling sederhananya, bentuk paling sederhananya. Jadi gini, saudara, Kristus kan bagaimanapun adalah manusia keturunan Daud, betul? Itu nggak bisa terlepas. Walaupun dia punya roh Allah anak yang sehakikat dengan Allah Bapa, bagaimanapun dia punya kemanusiaan yang berasal dari keturunan Daud. Ketika Alkitab bicarakan manusia sebagai keturunan Daud itu memiliki kuasa di mana Bapa menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, manusia dari keturunan Daud itu, maka segala sesuatu itu tidak termasuk Allah Bapa di dalamnya. Itu di ayat yang ke-27 tadi. Coba naik kan? Ayat 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, maka teranglah bahwa ia sendiri, dalam hal ini Bapa,
Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Saudara baca itu sebagai manusia dari keturunan Daud, raja semesta dari keturunan Daud, itu tidak termasuk di dalamnya. Artinya Bapa itu tidak termasuk yang tunduk kepada Kristus. Gak mungkin, ya, gak mungkin. Karena tidak boleh ada sesuatu yang lebih tinggi dari Bapa, gak boleh. Gitu. Lalu ayat 28. Tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia. Maka dalam posisi Kristus sebagai raja semesta dari keturunan Daud, dia harus tunduk kepada Bapa. Kan pertanyaannya gini, bagaimanapun manusia Kristus dari keturunan Daud itu rohnya adalah roh Allah, roh Elohim Yahweh. Nah itu pertanyaannya kan, karena nggak bisa dipisahin itu binatur Kristus tuh, dua natur. Rohnya roh Allah anak yang tidak bisa dipisahkan dari kemanusiaan fisik jasmaninya ini. Maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Nah ini saya mau ngomong sedikit berat ya, doktrinal sedikit, tapi saudara dengar. Jadi dalam doktrin Allah Tritunggal itu ada perdebatan. Apakah antara Bapa dengan anak ada subordinat namanya? Ada hierarki gitu kan? Jadi Bapa lebih besar, anak lebih kecil. Nah ini jadi perdebatan saudara. Saya dalam posisi secara ekonomik pengaturan Bapa lebih besar, karena Tuhan Yesus sendiri ngomong Bapa lebih besar daripada anak. Tapi secara hakikat tidak ada yang lebih besar, karena Allah itu harus mono hakikatnya itu. Kalau ada yang hakikat yang tidak setara, tidak sejajar, maka kita satunya pasti jadi berhala. Jadi secara hakikat itu jenis, tidak ada subordinasi. Tapi dalam pengaturan, karena bagaimanapun roh Allah anak itu berada di dalam daging manusia Yesus Kristus dari keturunan Daud yang menjadi raja semesta, maka harus ada subordinasi secara ekonomik di situ. Secara pengaturan ekonomik itu pengaturan rumah tangga. Jadi secara pengaturan harus Bapa sebagai kepala di atas Kristus, dan di bawah Kristus kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Nah jadi seperti itu saudara ya. Maka kalau ada perdebatan nanti, Bapa lebih besar dari Kristus, jawab aja ya memang kayak gitu. Bapa lebih besar dari Tuhan Yesus. Tapi secara ekonomik, karena Alkitab sudah ajarin kayak gitu. Nah kita kembali ke sini. Jadi anak menaklukkan diri di bawah Bapa, yang menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah Bapa menjadi semua di dalam semuanya. Makanya di kerajaan Bapa nanti, Allah Bapa pribadinya itu nggak pernah kelihatan. Tapi Tuhan Yesus sebagai Raja Semesta akan menjadi Bapa yang kekal untuk semua makhluk ciptaan. Makanya walaupun dia disebut kerajaan Bapa, anak yang tetap memerintah sebagai penguasa tertinggi di situ. Dan dialah yang kita lihat sebagai Raja, sebagai Bapa yang kekal. Karena Allah Bapa selamanya tidak kelihatan. Itu sudah konsep yang strict di dalam seluruh teks Alkitab. Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Nah ini lanjutan dari perumpamaan lalang di antara gandum, kalau sudah perhatikan. Jadi anak manusia akan datang pada akhir zaman, kiamat itu, mengumpulkan semua orang yang berbuat jahat dari dalam kerajaannya, kerajaan anak. Lalu orang-orang yang buat jahat dilemparkan dalam dapur api yang menyala-nyala. Tetapi orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kalau ini tadi kerajaan anak nih, ya kan? Anak manusia mengumpulkan dari dalam kerajaannya semua yang buat jahat. Oke, kembali ke ayat tadi. Itu kan ayat 42. Ayat 43-nya gini. Orang benar bercahaya dalam kerajaan Bapa. Perhatikan, dalam teks aslinya juga begitu. Yang satu tadi kerajaan anak, yang satunya kerajaan Bapa. Karena ini bicara kerajaan di mana hanya orang-orang benar yang ada di situ, di mana Bapa menjadi semua di dalam semua. Tidak ada lagi laknat, tidak ada lagi kejahatan di situ. Jadi kalau sekarang kita hidup di dalam kerajaan Allah, yes, kita hidup di dalam kerajaan Allah dalam konsep kerajaan anak, di mana masih ada kejahatan,
tapi satu kali kelak di langit baru dan bumi yang baru, di kerajaan Bapa kita yang kekal, tidak ada lagi kejahatan. Dan kita melihat Tuhan Yesus sebagai Raja kita, sebagai Bapa kita yang kekal. Makanya tadi lagu itu kan, terpujilah Allah, hikmatnya besar, memandang Yesus dalam surga cerlang. Memandang, tadi versinya di situ melihat. Jadi yang dilihat itu Tuhan Yesus, saudara. Dia sebagai Bapa, sebagai Raja yang semesta. Oke, itu makna kedua. Terakhir, yang ketiga. Duduk di sebelah kanan juga berarti to confer a kingdom on one. Ketika Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, itu juga bicara dia memberikan atau menganugerahkan kerajaan pada seseorang. Artinya Bapa menganugerahkan kerajaan kepada Kristus, dan Kristus juga menganugerahkan kerajaan kepada kita. Makanya nanti ada raja-raja di bumi dalam kitab Wahyu yang memerintah bersama dengan raja besar kita, yaitu Yesus Kristus. Dalam Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Tuhan Yesus dapat tahtanya dengan kemenangan, maka kita mendapat tahta kita dengan kemenangan berjuang bersama Tuhan Yesus. Perhatikan di situ, saudara. Barang siapa menang itu bicara cara yang Bapa tetapkan untuk semua musuh ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Kristus berjuang untuk menang, dan di dalam anugerahnya kita bisa berjuang untuk menang. Dan itulah cara yang Bapa tetapkan, di mana semua musuh akan ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Oke, mari saya simpulkan secara sederhana. Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Teksnya mengatakan, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Waktu Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, musuh-musuh Kristus ditaklukkan oleh Bapa melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ngomong, barang siapa menang. Artinya kalimat barang siapa menang itu merupakan cara yang Bapa tetapkan untuk semua musuh ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Maka kita adalah pejuang-pejuang yang menghidupi hidup Kristus, yang harus berjuang hidup seperti Dia. Sehingga Tuhan Yesus bilang, kalau kamu menang, kududukan di atas tahtaku, karena aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Itu sebabnya kita harus berjuang sebagai orang Kristen untuk mengalahkan daging, mengalahkan pekerjaan kuasa kegelapan. Dan yang pasti, saudara-saudara, Tuhan kita tidak mungkin gagal. Amin. Tuhan tidak pernah gagal. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadi pejuang-pejuang Tuhan yang tidak pernah gagal itu? Kita bisa gagal, Tuhan kita tidak mungkin gagal. Masalahnya, kita mau nggak jadi pejuang-pejuang Tuhan yang tidak pernah gagal itu? Kita bisa gagal, Tuhan kita tidak pernah gagal. Artinya apa? Dia akan mampukan kita yang bisa gagal ini untuk terus berjuang sampai pada akhirnya. Amin. Dan kalau Dia yang tidak pernah gagal memperjuangkan kita yang bisa gagal, sudah pasti kita akan menang sampai pada akhirnya. Tapi respon kita kepada yang tidak pernah gagal itu akan sangat menentukan apakah kita akan gagal atau tidak. Saya akhiri dengan ayat ini, saudara. 2 Petrus 3 ayat 12-11, terjemahan sederhana Indonesia. Mari kita baca 1, 2, 3. Sementara kita menanti-nantikan waktu yang ditentukan Allah itu, hendaklah kita berjuang supaya lebih banyak orang siap untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kita harus siap bertemu dengan Tuhan, tapi kita juga harus memperjuangkan supaya orang-orang lain, supaya family kita, supaya keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, sanak saudara kita, orang-orang di sekitar kita, jemaat yang kita layani, keluarga yang kita kasihi, anak-anak yang kita besarkan, orang tua yang kita doakan setiap hari, kita berjuang supaya mereka lebih siap untuk bertemu dengan Tuhan. Kita harus berjuang untuk ini, saudara. Ini yang disebut
misi Allah, missio Dei itu. Memperjuangkan supaya sebanyak orang siap bertemu dengan Tuhan. Generasi sekarang ini sulit sekali belajar Alkitab seperti ini, saudara. Ya, karena ini kayak agak berat gitu ya. Ya kan, doktrin gitu. Bicara Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Relevannya hidup gua itu apa, Pak? Buat hidup gua apa, kan gitu. Mereka udah terbiasa dengan video pendek gitu ya. Terbiasa dengan konsentrasi yang singkat. Bosan, scroll. Jadi begitu dengar firman Tuhan yang model pengajaran panjang ini, mereka susah. Tapi kita harus berjuang supaya lebih banyak orang, lebih banyak anak-anak muda siap bertemu dengan Tuhan. Amin. Ini penting ya buat kita semua. Biarpun langit akan dibinasakan dengan api dan semua benda langit akan melebur karena panasnya, kita tidak perlu takut. Oh haleluya. Ini luar biasa jaminan firman Tuhan untuk kita. Kalau ada petir saja waktu hujan, takut tuh. Sembunyi. Sampai nggak mau keluar gitu ya. Langit dibinasakan dengan api, semua benda langit akan melebur karena panasnya. Rasul Petrus dengan santainya ngomong gini, perlu takut coy. Ngapain takut? Gak perlu takut. Walaupun seluruh bumi ini akan membara, kita gak perlu takut. Kenapa? Apa jaminannya? Ayat selanjutnya. Karena sesuai dengan janji Allah. Ini pegangan kita, saudara, janji Allah. Kita menantikan langit baru dan bumi yang baru yang akan menjadi tempat tinggal bagi kita yang sudah dibenarkan Allah. Amin, saudara-saudaraku. Seindah-indahnya rumah kita di sini, lebih indah rumah Bapa di sorga nanti. Amin. Semenderita-menderitanya kita di sini, kita akan menjadi sebahagia-bahagianya di sana. Amin. Sesusah-susahnya kita di sini, kita akan menjadi sesenang-senangnya di rumah Bapa kita yang kekal di sorga. Tapi pertanyaannya penting di situ. Apakah kita mau menjadi pejuang-pejuang Allah yang tidak pernah gagal? Itu pertama. Yang kedua, maukah kita menjadi orang-orang yang berjuang supaya lebih banyak orang siap untuk bertemu dengan Tuhan? Saudara dapat firman Tuhan ini, amin? Mau menghidupi firman Tuhan ini, amin? Mari kita berdoa.